Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap perjalanan hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Jumat 23 Juni 2023 tertulis dalam Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Milikilah iman yang hidup. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam nats renungan ini Rasul Paulus menyatakan dengan jelas, iman yang tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Apakah maksudnya perbuatan yang menyelamatkan? Tentu tidak. Apa yang disampaikan Rasul Yakobus dalam nats ini ditujukan kepada orang Kristen, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya, Rasul Yakobus tidak sedang merujuk kepada perbuatan baik sebelum mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak berkata bahwa kita boleh bergantung pada perbuatan baik demi keselamatan. Yang ingin dia sampaikan adalah iman seorang yang percaya harus berdampak pada perubahan batin, dan perubahan batin itu terwujud pada perilakunya. Tindakan akan menunjukkan bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Perbuatan baik adalah tanda bahwa kita telah diselamatkan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak ada gunanya bila seseorang mengaku beriman tetapi tidak disertai dengan perbuatan sebagai perwujudan dari imannya. Betapapun besarnya bentuk perhatian melalui kata-kata pertolongan tidak akan menolong orang yang sedang kelaparan dan kedinginan, karena yang dibutuhkan adalah makanan dan pakaian. Dapat kita baca dalam Yakobus pasal 2 ayat 15 sampai 16. Bagaimana orang lain mengenal kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah dari KTP yang kita miliki, kita sudah dibaptis, atau kita sudah naik sidi, ataukah surat keanggotaan kita sebagai warga jemaat? Semua identitas tersebut tidak menjamin bila perbuatan baik kita tidak tercermin dalam kehidupan kita. Dapat kita baca Yakobus pasal 2 ayat 20 dan 26. Inilah iman yang kosong dan mati. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang-orang beriman kepada Yesus Kristus yang telah diselamatkan dengan memiliki iman kepadanya yang tersalib, milikilah iman yang hidup. Iman yang hidup artinya iman yang aplikatif di dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman yang menghasilkan buah yang baik, buah yang dapat dinikmati oleh orang-orang yang di sekitar kita. Iman murni dalam Kristus akan menghasilkan perbuatan baik dan kebenaran. Kebenaran dan kebaikan yang murni itu digerakkan oleh iman. Tidak ada alasan bagi kita untuk memisahkan keduanya, yaitu memisahkan iman dan perbuatan. Masih belum terlambat bagi kita untuk menguji iman yang kita miliki saat ini. Milikilah iman yang hidup. Amin. Mari kita nyanyikan Bukwende 730 ayat 1. Saya patau mau Tuhan. Saya patau ma diriku ale Tuhan, papa tarhon hina ulemi Tuhan, suruh ma
maton dimi saor turo haki lapa patar holong mutu dongake. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, kami orang-orang yang percaya kepadamu. Kiranya kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu memiliki iman yang hidup, iman yang berbuah, iman yang bisa berdampak baik kepada orang-orang di sekitar kami, di mana kami hidup mengasihi. Ialah Bapa dalam surga, kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, di dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami, Tuhan hadir memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami. Dengarkanlah doa kami hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.